Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Eni Heni Hermaliani Skom MMMkom selaku dosen mata kuliah ERP pada semester 6 kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 6A10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Roger Christian Susilo dengan NIM 11 220405, ada Prayoga Nur Rahman dengan NIM 11 220161, ada Rizky Faris Gunawan dengan NIM 11 220394, dan Alif Rahman Adrian dengan NIM 11 220018. Di sini kami akan menyampaikan hasil proyek dari mata kuliah ERP pada semester 6 kali ini dengan judul Penerapan Enterprise Research Planning untuk peningkatan penjualan UMKM di ThriveNow. Next. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi kami pada pagi hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, model proses bisnis, use case dan activity diagram, perancangan ODO, dan kesimpulan dan saran. Next. Di sini ada latar belakang. Banyak UMKM thrifting menghadapi kendala dalam mengelola inventaris pemasaran dan transaksi secara efisien. Salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kendala tersebut adalah sistem ERP, Enterprise Research Planning. ODO merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM atau Customer Relationship Management, atau menurut pengertiannya yaitu strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Aplikasi ini menyediakan solusi CRM yang memadukan proses, manusia, dan teknologi untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Next. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, kami menganalisis yaitu bagaimana perancangan CRM berbasis ODO dapat mendukung sistem informasi manajemen di UMKM ThriveNow. Yang kedua, ada sejauh mana efektivitas CRM berbasis ODO dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pelanggan di UMKM ThriveNow. Dan yang terakhir, ada apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi CRM berbasis ODO di ThriveNow, serta bagaimana solusi untuk mengatasinya. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu perancangan Customer Relationship Management atau CRM berbasis ODO ini mendukung sistem informasi manajemen di ThriveNow. Yang kedua, mengidentifikasi sejauh mana efektivitas penggunaan CRM berbasis ODO dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pelanggan di UMKM ThriveNow. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi CRM berbasis ODO di UMKM ThriveNow serta memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasinya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini ada model proses bisnis. Untuk yang pertama ada pengadaan barang, lalu manajemen stok, pemasaran, penjualan, dan keuangan. Untuk pengadaan barang di sini ada pencarian, customer, negosiasi harga, dan penjualan. Dan untuk manajemen stok di sini terdiri dari kategori seperti pakaian, baju, celana, kemeja, dan jaket. Untuk yang kedua ada kondisi barang, dan yang ketiga ada harga. Untuk di pemasaran di sini tersedia dari promosi via media sosial, loyalitas pelanggan, dan ODO. Untuk penjualan ada transaksi online dan pengiriman melalui ekspedisi. Dan di keuangan ada pembukuan, pembayaran, dan pajak. Oke. Selanjutnya di sini ada use case diagram yang terdiri dari admin, supplier, dan pelanggan. Untuk admin nanti di sini bisa menginput transaksi penjualan, mengelola produk, melakukan pembayaran, mengelola laporan, dan mengelola data pelanggan dan supplier. Untuk supplier di sini bisa mensuplai barang, lalu melakukan negosiasi harga dan menerima pembayaran. Dan untuk pelanggan di sini hanya bisa untuk melihat produk dan melakukan pembelian.
Dan ini adalah activity diagram. Di sini terdiri dari sales dan sistem. Untuk sales nanti bisa memulai, lalu sales memilih menu discuss, dan nanti sistem akan menampilkan halaman discuss. Dan nanti sales bisa memilih ingin meeting bersama tim atau melakukan chat group dengan tim. Jika ingin meeting, maka nanti sistem akan menampilkan halaman meeting lalu selesai. Dan lanjutnya, jika ingin melakukan obrolan grup, maka nanti akan menampilkan halaman obrolan lalu selesai. Selanjutnya di sini ada activity diagram dari CRM. Di sini terdiri dari sales, system, dan customer. Untuk sales, nanti sales bisa memilih menu CRM, lalu sistem nanti akan menampilkan halaman CRM, dan sales nanti akan membuat penawaran produk ke customer, dan sistem nanti akan menampilkan form penawaran ke customer. Setelah itu sistem nanti akan masuk ke sistem penyimpanan dan mengirim penawaran produk ke customer. Lalu nanti customer menerima informasi terkait produk, dan apakah customer menyetujui penawaran produk. Jika ya, nanti akan masuk ke membuat jadwal meeting lalu selesai. Dan jika tidak, maka nanti langsung masuk ke selesai. Selanjutnya di sini ada activity diagram dari kalender. Di sini terdiri dari sales, system, dan customer juga. Untuk sales, nanti sales bisa memilih menu kalender, lalu sistem akan menampilkan halaman kalender. Sales nanti akan membuat jadwal meeting bersama customer, dan sistem menampilkan form meeting bersama customer. Setelah itu nanti sistem akan menyimpan dan mengirim form meeting ke customer, lalu nanti customer akan menerima undangan meeting. Dan apakah customer menyetujui meeting? Jika reschedule maka nanti sales akan membuat jadwal penawaran, dan sistemnya berbalik lagi seperti semula dengan menyimpan dan mengirim form meeting customer. Dan jika customer menyetujui meeting, nanti maka masuk ke memulai meeting, lalu nanti ada proses penawaran berhasil. Jika berhasil, maka nanti sales akan memproses pemesanan dan selesai. Jika tidak, maka nanti akan langsung masuk ke selesai. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk kesimpulan, implementasi modul CRM Odoo pada UMKM Kisngau meningkatkan pengelolaan relasi pelanggan secara terstruktur dan efisien. Dengan fitur terintegrasi, Kisngau dapat mencatat data pelanggan, mengelola pengeluaran, dan menindaklanjuti penjualan secara sistematis. Hal ini mendorong peningkatan layanan, loyalitas pelanggan, serta peluang penjualan. Selain itu, analisis perilaku pelanggan dan strategi pemasaran menjadi lebih mudah dan berbasis data, sehingga mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat di era digital. Selanjutnya ada saran. Untuk saran ini, untuk menggunakan CRM di UMKM Kisngau disarankan mengoptimalkan fitur Odoo seperti otomatisasi email, manajemen konten, dan analisis pelanggan. Pelatihan rutin bagi staff juga penting untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih personal dan efektif. Integrasi dengan modul lain seperti inventaris, penjualan, dan keuangan juga memperkuat alur kerja bisnis. Evaluasi berkala terhadap data pelanggan dapat meningkatkan retensi dan efektivitas kampanye. Langkah ini juga membantu untuk membangun relasi berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan usaha secara konsisten. Selanjutnya, jadi kami akan mendemokan Odoo. Boleh dicoba. Oke, selanjutnya ini adalah database dari Odoo untuk UMKM Kisngau. Kemudian kita hubungkan untuk masuk ke dalam halaman Odoo-nya. Di sini ada beberapa modul yang kita gunakan. Yang pertama ada modul discuss, kedua kalender, ketiga kontak,
keempat CRM, dan kelima dashboard. Kita masuk ke modul yang pertama yaitu Discuss. Di halaman modul Discuss ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita bisa melakukan meeting seperti ini untuk melakukan negosiasi dengan customer atau melakukan meeting bersama tim internal. Kemudian yang kedua, agar kita bisa melakukan chat grup dengan tim internal sesama sales. Selanjutnya kita masuk ke modul yang kedua yaitu kalender. Di halaman kalender ini kita berisi tentang pengawaran yang sales buat kepada customer. Di sini kita bisa menambahkan pengawaran baru. Misalnya kita mau di hari Senin jam 2. Di sini kita dapat menambahkan juga pengawaran barang yang kita ingin tawarkan ke customer. Contohnya pengawaran kemeja panjang. Kemudian di sini ada waktunya, ini mulai jam 2 dan selesainya jam 3. Kemudian di appendix-nya yaitu sales dan customer yang bersangkutan. Seperti kita tambahkan salesnya saya sendiri dan customer-nya Xiaoqi. Kemudian di sini ada link untuk video call. Kita bisa menambahkan Google Meeting. Kemudian setelah itu kita klik save untuk menyimpan jadwal meeting. Dan untuk jadwal meetingnya sudah muncul di jam 2 sampai jam 3 di hari Senin tanggal 16. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menu kontak. Di sini menu kontaknya tersedia ada sales dan juga customer yang kita seperti Alif Rahman, untuk Alif Rahman itu dia salah satu sponsor kami. Ari Dira itu customer, Rizky saya sendiri sebagai sales, Roger juga sebagai sales, lalu ada Xiaoqi sebagai customer. Di sini kita juga bisa menambahkan ini kita bisa menambahkan namanya contoh namanya di sini kita bisa menambahkan kontak juga, contoh namanya Beril. Kita coba klik nama Beril. Nah di emailnya juga bisa karena ini contoh, jadi mungkin asal aja Beril apa, tolong ya. Lalu nomor teleponnya, lalu di sini kita juga bisa menambahkan company. Contoh si Beril ini dia dari company Kaosku, jadi ini dari company Kaosku, salah satu pekerja dari Kaosku. Lalu juga bawahnya bisa menambahkan address atau alamat, jadi kita bisa menambahkan alamat dari Kaosku. Ini mungkin contoh untuk menambahkan alamat seperti ini bisa. Kalau kita buka lagi ke kontak, apa Beril sudah ada? Ya sudah terlihat ada Beril dari PT Kaosku. Kita keluar lagi. Selanjutnya ada menu CRM. Panjangnya bisa dibilang. Nah dari sini ada new, verify, promotion, dan loan. Untuk skill ini ada channel jeans, karena channel jeans kita baru tawarkan jadi dia masih di new. Lalu ada qualify ini barang yang sudah kita tawarkan tapi customernya belum respon. Untuk proposal ini kita lagi sudah di tahap negosiasi harga, dan jika di won ini sudah berhasil, istilahnya sudah berhasil menjual. Kita coba dulu.
Baik, company-nya ini karena kita ingin menawari secara personal, jadi mungkin company ini kita tulis nama saja, nama yang ingin kita hubungi, orang yang kita hubungi. Contoh Dika, ya, dan yang kita hubungi juga Dika. Lalu lanjut ke opportunity-nya. Karena kita di Dika ini kita ingin menawarkan sepatu, jadi mungkin kita kasih opportunity-nya sepatu Doc Mart atau sepatu apa aja. Ini untuk email kita masukkan lalu begitu pula dengan kontak phone-nya. Di bawahnya kita bisa menawarkan harga yang kita tawarkan. Contoh kita menawarkan dengan harga 400.000. Juga kita jawab cepat. Nah, ini sudah keluar kita dengan opportunity yang sudah jelas, ada Doc Mart, sudah jelas, alamat email, nomor telepon. Bisa keluar lagi, jadi kita hanya mencoba dulu keluar lagi komunikasinya. Baik, ini menu kita karena baru ditambahin, jadi dia masuk. Kita misalnya kita sudah menghubungi, kita akan pindahin, kita akan mencoba menu Doc Mart ini ke qualify gitu. Qualify ini jadi kita sudah kita ini sedang menunggu jawaban apakah tidak. Kita akan geser lagi ke proposal. Proposal ini sedang negosiasi harga baiknya, lalu kita coba keluar. Nah, di ini kalau tidak berhasil terlihat. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menu konfigurasi. Di sana ada setting, bisa juga setting. Ini nama selesnya itu ada tulis now. Kita akan coba buka selesnya now. Ya. Baik, ini ada anggota-anggota dari selesnya now. Roger Christian, Job, Rayugan Brahman, Rizky Faris, lalu Alexander. Oh ya, di sales juga kita bisa menambahkan sales. Menambahkan sales. Menu kita pilih namanya. Nah, kita tambahkan contoh nama salesnya itu adalah Beril, pakai B. Kita coba Beril, alamatnya asal aja. Lalu nomor teleponnya juga boleh saja karena contoh. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita bisa set menu. Karena kita sudah mencoba, kita akan milih set explore. Oke, selanjutnya ada menu dashboard akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul terakhir yang kita gunakan, yaitu modul dashboard. Di sini kita dapat melihat hasil penggapaan yang kita dapatkan dan yang sudah kita dapatkan, dan kita dapat melihat peluang yang kemungkinan berhasil. Kemudian di sini ada diagram belakang yang menjelaskan pendapatan dari usaha beli pengau. Kemudian di sebelahnya ada expected closing, ini berarti peluang untuk kita mendapatkan penghasilan. Selanjutnya di bawahnya ada top opportunities atau peluang yang paling besar. Di sini peluang yang paling besar adalah sepatu Doc Mart dengan speknya itu won, yang 100%-nya
Roger. Kemudian revenue-nya 400.000 dan tingkat keberhasilannya 100%. Kemudian yang kedua ada jaket Bloomberg, itu tahapannya house X-nya won, salesperson-nya Arif Rahman dengan pendapatan 350.000 dan tingkat keberhasilannya 100%. Kemudian yang ketiga ke kemeja Bangel. Di sini X-nya qualify dengan salesperson Prayoga Nur Rahman dengan pendapatan 200.000 dan soal suksesnya 100%. Kemudian yang keempat ada kaos Pinktex USA. Untuk X-nya proposition dengan salesperson Roger yang dengan pendapatan 142.000, tingkat keberhasilannya 95%. Kemudian yang terakhir Chang'a Jeans dengan X-nya new, salesperson-nya Rizky Faris Gunawan dengan total pendapatan 90.000 dan tingkat keberhasilannya 90%. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan di Zoom kali ini. Saya mewakili kelompok 3 kelas 11 6A10 pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.